Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saat ini saya akan membawakan tema tentang menjadi orang yang berdampak. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Di sana menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nah, menjadi orang yang berdampak itu adalah memiliki pengaruh yang kuat untuk mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Positif bisa dapat dipercaya dan lain-lain. Sedangkan yang negatif tidak bisa dapat dipercaya. Saudaraku, Yesus kalau kita memperhatikan di dalam perikop ini adalah dia lebih banyak memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Dia memiliki kuasa untuk membuat orang-orang yang menderita menjadi orang-orang yang sangat bahagia dan lain sebagainya. Kalau kita melihat Yesus bersama murid-muridnya pun, ia mau supaya kita menjadi kawan sekerjanya. Dia mau supaya kita menjadi agen Allah. Dia mau supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Kalau Yesus lebih banyak memperhatikan orang-orang yang susah atau orang-orang yang menderita, maka tentu pun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus sama seperti Yesus. Apa yang dia lakukan di dunia ini pada tahun 2000 yang lalu, maka kita juga harus melakukannya. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Poin yang pertama adalah peduli. Saudaraku yang saya kasihi, kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita harus mencoba memahami apa yang orang lain rasakan. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, maka kita sebagai manusia, kita gagal menjadi anak-anak Allah. Karena itulah yang Yesus tuntut, supaya kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berusaha untuk memahami apa yang mereka butuhkan. Kalau kita memperhatikan Yesus, Yesus selalu mengatakan kepada murid-murid, apa yang hendak aku lakukan bagimu? Ini adalah pertanyaan yang sering Yesus ajukan bagi murid-murid. Lalu poin yang kedua adalah bertindak. Iman dalam perbuatan. Kata kerja, ada tindakan, ada usaha. Yang namanya usaha pasti butuh pengorbanan yang keras. Ketika kita melihat Yesus, dia meninggalkan urusannya atau meninggalkan apa yang hendak dia lakukan untuk dirinya sendiri. Tapi kita melihatnya, dia lebih banyak menolong orang lain. Dia lebih banyak memperhatikan orang lain. Kita saat ini, apa yang kita sudah lakukan bagi orang lain? Kita harus bertindak untuk keperluan orang lain semampunya kita. Karena pasti kita juga pernah ditolong oleh orang lain. Tidak mungkin tidak pernah kalau hidup kita tidak pernah ditolong oleh orang lain. Semua kita pernah orang menolong kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk membawa orang buta kepada Yesus itu tidak gampang. Maka bagaimana kita harus berusaha untuk membawa orang kepada Tuhan.
supaya mereka juga dapat diberkati, dapat merasakan kebahagiaan itu, dapat merasakan sukacita ketika kita menolong orang-orang lain, supaya mereka juga dapat mengenal Yesus. Karena kita juga pernah ada di sana, kita juga pernah buta. Maka saudaraku, berusahalah untuk menolong orang lain. Lalu yang berikutnya adalah berdoa, memohon. Ketika orang buta ini dihadapkan dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Justru orang-orang yang ada di sana, yang mereka pernah ditolong juga, mereka berdoa buat orang ini. Mereka berusaha memohon daripada Tuhan, supaya orang ini juga dapat melihat karya Allah yang sangat besar, dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan. Orang ini pernah kecewa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan Yesus, dia dapat melihat. Dia dapat melihat terang. Dapat melihat segala sesuatu. Ketika kita peduli terhadap orang lain, kita pasti datang untuk mengunjungi dan berdoa buat orang lain. Doa yang paling tinggi itu, kuasa doa yang paling tinggi itu, ketika saudara dan saya mendoakan orang lain. Mujizat-mujizat terjadi atas hidup kita. Mujizat-mujizat yang baru kita melihatnya karena kuasa doa. Ketika kita melihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-26, Yesus menyuruh orang ini untuk pulang ke rumahnya. Kita tahu bahwa di sini Yesus yang melakukan semuanya. Namun kalau kita melihatnya, Yesus mau memakai hidup kita sebagai alatnya. Saya percaya bahwa ketika kita mendoakan orang-orang sakit, pasti dapat disembuhkan. Karena kuasa yang Yesus lakukan pada tahun 2000 yang lalu, yang melakukan mujizat pada tahun 2000 yang lalu, kuasa itu juga yang ada pada kita. Kuasa Tuhan itu yang ada pada kita, kuasa yang sangat besar itu. Dan itu kalau ketika kita mendoakan orang lain dapat disembuhkan. Dengan iman kita dapat disembuhkan. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang sakit disembuhkan. Orang bisu dapat berbicara. Orang yang buta dapat mengalami mujizat Tuhan dan dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita melihat orang yang buta ini, dia diubahkan oleh Yesus. Dia mengalami mujizat yang luar biasa ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan mungkin orang ini bukan sekedar buta jasmani, tetapi buta rohani, jiwani yang dia alami. Perhatikan baik-baik. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, maka dampak yang terjadi atas hidup kita bagi orang lain akan dahsyat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita semua supaya kita peduli bagi orang lain, bertindak bagi orang lain,
berdoa bagi orang lain, dan selalu berjalan bersama Tuhan, supaya kita tetap menjadi dampak bagi siapapun. Tuhan memberkati kita semua.